Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal yang ketiga. Ada 39 ayat yang akan kita baca dan akan kita renungkan. Saya persilahkan. 2 Samuel pasal 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua ialah Gilead dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom anak dari Maaka, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Eglah istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpah, dia anak perempuan ayah. Katalah Isboset kepada Abner, "Mengapakah hampiri gundi ayahku?" Tapi sangat marah Abner karena perkataan Isboset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, pada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan." Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dan dari Dan sampai Berseba. Dan Isboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isboset anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin." Lalu Isboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Ayo pulanglah." Maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel. Katanya, "Telah lama kamu mengendaki Daud menjadi raja atas kamu, maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian, dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner berbicara dengan orang Benyamin pula. Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalanlah ia dengan selamat. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan, dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja?" "Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu?
Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain tabung, dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana, dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah katanya, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam, aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu, bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Seruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Ya baik Bapak Ibu, di kitab 2 Samuel pasal 3, lanjutan dari pasal 2 kemarin, 39 ayat ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat tentang keluarga Daud di ayat 1-5. Dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa Daud dan keluarganya itu kian lama kian kuat. Dan di sini ada daftar nama istri dan juga anak-anak Daud. Di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, penulis kitab Samuel ini mencatat daftar nama istri-istri Daud. Ternyata di sini ada 6 istri Daud yang dicatat, nanti tambah 1 yaitu Mikal. Nah di sini kita lihat di Hebron kan Daud memerintah 7 tahun. Nah selama di Hebron itu ternyata Daud punya keturunan, dan disinilah dicatat nama-nama itu. Di sini dikatakan ada anak sulungnya namanya Amnon. Ini anaknya Ahinoam, perempuan Yisrael yang diambil istri oleh Daud. Kemudian anak kedua namanya Kileab, ini dari Abigail. Kita tahu Abigail ini istrinya Nabal, bekas istri Nabal, orang Karmel. Kemudian yang ketiga itu ada Absalom, ini anaknya Maaka, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Yang keempat ini ada Adonia, anak Hagit. Yang kelima ini ada Sefaja, anak Abitai. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Dan semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Nanti di kitab 1 Tawari pasal 3 ayat 1-4 catatan keturunan Daud itu bertambah ya. Dari keturunan dari istri-istri yang lain juga dari gundik-gundik Daud. Nah pertanyaan interpretasinya adalah mengapa nama istri dan anak-anak Daud ini dicatat di dalam kitab 2 Samuel. Tentu yang pertama kita bisa mencoba menginterpretasi bahwa nama istri dan anak-anak Daud itu dicatat, ya, ini menunjukkan bahwa silsilah Daud dan keturunannya itu mulai dicatat dengan sangat rapi. Ya, nanti sampai Salomo, ya, yang akhirnya membangun bait suci dan kemudian menurunkan keturunan dari Sang Mesias.
Yang kedua, nama istri dan anak-anak Daud dicatat tentu juga jadi pelajaran buat kita semua bahwa ternyata istri yang banyak itu memang akhirnya itu akan menjadi persoalan bagi Daud. Nanti kita lihat antara anak yang satu dengan anak yang lain itu ada banyak persoalan-persoalan ya. Nanti kita lihat bagaimana Amnon itu memperkosa Tamar dan kemudian ada perebutan tahta kekuasaan antara anak yang satu dengan anak yang lain nanti ketika kerajaan itu berpecah menjadi dua. Dan ini jadi pelajaran bahwa di mana-mana yang namanya poligami itu bikin persoalan gitu. Dan ya Tuhan memang sudah menetapkan bahwa yang namanya keluarga itu kan keluarga yang monogami. Nah Daud ternyata punya istri banyak dan ini di kemudian hari menjadi persoalan bagi Daud dan keluarga. Jadi pelajaran bahwa yang namanya poligami itu memang mendatangkan hal yang tidak baik. Yang kedua kita lihat bersama-sama ada satu kisah di mana Abner yang adalah Panglima Saul, kemarin kita melihat bagaimana Abner, Panglima Saul mengangkat Isi-Boset anak Saul menjadi raja, dan bagaimana Abner itu berperang bersama dengan Yoab dan tentara di pihak Daud. Nah ternyata di sini kita melihat ada sebuah perubahan peta politik ya, di mana Abner yang pada awalnya itu berpihak kepada Saul, ternyata kemudian berpihak kepada Daud. Apa latar belakang Abner berpihak kepada Daud? Di ayat yang ke-6 sampai 11 ini ternyata ada satu latar belakang. Latar belakangnya adalah kalau kita membaca itu intinya Isi-Boset yang adalah anaknya Saul itu menuduh Abner, ini panglimanya Saul itu menghampiri gundik ayahnya. Di situ dikatakan di ayat yang ke-7 Saul punya gundik namanya Rispa. Dia anak perempuan ayah. Nah, Isi-Boset berkata kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Nah, ternyata pertanyaan dari Isi-Boset ini membuat Abner sangat marah. Di ayat yang ke-8 dikatakan seperti itu karena perkataan Isi-Boset. Dan dia meresponi dengan mengatakan, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan." Nah, ternyata tuduhan Isi-Boset ini membuat Abner menjadi sangat marah. Dan bukan hanya dia marah, kemudian membuat dia berpaling dari Isi-Boset, kemudian berpihak kepada Daud. Nah, tentu kita melihat ini sebagai suatu peristiwa yang biasa ya, tetapi dalam perspektif ilahi, ya sebuah peristiwa yang nampaknya sepele gitu ya, baru ditanya tentang, kamu mengambil atau kamu menghampiri gundik ayahku gitu. Tapi dari peristiwa itu ternyata Abner menjadi sangat marah dan kemudian hatinya itu berubah gitu dari berpihak kepada Saul, Isi-Boset, kemudian dia berpihak kepada Daud. Dan kita lihat bersama-sama di ayat yang berikutnya kita lihat bahwa Isi-Boset tidak bisa menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena dia memang sangat takut. Bahkan Abner mengatakan bahwa memindahkan kerajaan dari Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Berseba. Yang luar biasa, dari lawan kemudian menjadi kawan. Ya, tentu ini bukan sekedar peristiwa, tapi ini dicatat di Alkitab menunjukkan bahwa ya Tuhan campur tangan di situ. Melalui sebuah perkara yang mungkin kelihatannya nampak sepele ya, tetapi Tuhan memakai peristiwa itu untuk menolong Daud dalam hal mengokohkan kerajaannya. Kita tahu Daud, kemarin kita sudah banyak belajar bagaimana secara yuridis dia sudah diangkat menjadi raja, tapi secara fakta dia belum menjadi raja. Namun pelan-pelan Tuhan kemudian menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan, menjadi visi Tuhan untuk Daud. Ya, inilah yang menjadi latar belakang bagaimana Abner yang awalnya itu berpihak kepada Saul, bahkan menjadi musuh Daud, kemudian dia berpihak kepada Daud. Berikutnya yang ketiga kita melihat bagaimana proses Abner berpihak kepada Daud. Ayat 12-21 mencatat bahwa pada waktu itu di ayat yang ke-12 itu Abner itu mengirim utusan. Dikatakan lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Inilah proses bagaimana Abner berpihak kepada Daud. Dia kemudian mengirim utusan, kemudian dia berkata melalui utusannya itu kepada Daud bahwa dia akan membantu Daud untuk membawa seluruh Israel, orang-orang Israel itu memihak kepada Daud. Namun kita bisa melihat bersama-sama ada sebuah syarat yang diajukan Daud meresponi utusan yang dikirim oleh Abner dalam membuat perjanjian. Apa syarat yang diajukan Daud? Dikatakan di ayat ke-13, jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta dari kepadamu." Ini ada syarat yang diajukan oleh Daud ya. Apa syarat yang diajukan oleh Daud?
engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Ternyata syaratnya adalah Daud minta Mikal. Pertanyaannya adalah mengapa Daud meminta Mikal ya? Pertama, ya Daud sangat mencintai Mikal ya. Dia istrinya Daud dan kita bersama-sama ya karena begitu cintanya kepada Mikal, untuk mendapatkan Mikal saja itu tidak mudah. Daud mengatakan kepada Isi-Boset juga bahwa istriku Mikal itu aku peroleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Ini menarik ya, karena ternyata memang untuk mendapatkan Mikal itu tidak mudah. Daud harus berperang melawan orang Filistin dan syarat waktu itu adalah 100 kulit katan orang Filistin. Jadi inilah syarat yang diajukan Daud ya, dia meminta supaya Mikal dikembalikan kepadanya. Nah, kita lihat bersama-sama Isi-Boset, kemudian Abner pun membawa Mikal kepada Daud. Dan pada waktu itu ada perjamuan yang dilakukan oleh Daud, dia menjamu Abner, ya, dan dalam perjamuan itu ada pembicaraan politik, ya, bagaimana Abner akan menyerahkan seluruh daerah itu kepada Daud, ya, termasuk yang ada di seluruh kaum Benyamin. Dan di perjamuan itu, ya, Abner kemudian bersama dengan Daud menyepakati pembicaraan-pembicaraan terkait dengan hal-hal yang bersifat politis, bagaimana Daud akan menjadi seorang raja. Dan kita lihat bersama-sama setelah itu kemudian Abner pergi. Nah, ternyata kita lihat bersama-sama ketika Abner sudah meninggalkan perjamuan, dia pergi, sudah ada kesepakatan-kesepakatan bersama dengan Daud. Kita lihat bersama-sama bagaimana akhir kehidupan Abner. Ternyata Abner mati dibunuh oleh Yoab. Bagaimana kisahnya Abner mati dibunuh oleh Yoab? Ayat 22-39 menjelaskan hal ini. Di ayat yang ke-22, ini anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerbekan, dan mereka memang membawa pulang jarahan yang sangat banyak. Tapi memang pada waktu itu tuh Daud tidak menceritakan ya kepada Yoab tentang Abner yang sudah datang kepadanya, tentang perjanjian, tentang kesepakatan-kesepakatan. Waktu itu memang Daud tidak membicarakan kepada Yoab, dan Yoab dapat informasi bahwa ternyata Abner datang kepada Daud, ya, ada info dari informan, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner benar telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Nah, mendengar informasi ini, kemudian Yoab pergi kepada Daud dan dia bertanya, apa yang sudah engkau perbuat? Abner datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Nah, dari sini kita melihat Abner kenapa kok dibiarkan pergi dengan selamat oleh Daud. Ini dipertanyakan oleh Yoab, ya, secara kan Abner ini musuhnya gitu ya. Mestinya kan tidak dibiarkan pergi dengan selamat. Apakah engkau tidak kenal Abner benar itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Nah, ini dikatakan kepada Daud. Nah, sudah itu Yoab meninggalkan Daud dan akhirnya singkat cerita kita bisa membaca narasi dari firman Tuhan ini bagaimana Yoab kemudian membunuh Abner. Ketika Abner kembali ke Hebron, ya pura-puranya Yoab itu membawa sebentar ke samping pintu gerbang untuk tidak berbicara dengan diam-diam, namun kemudian ditikamnya dia dari belakang, dan di sana perutnya ditikam dan dia menjadi mati. Nah, kita lihat ada motif dari Yoab mengapa dia membunuh Abner. Pertama jelas karena Yoab melihat bahwa Abner ini tidak sungguh-sungguh datang kepada Daud, dia hanya memata-matai Daud dan hendak merampas apa yang menjadi haknya Daud. Nah, di sini motivasi yang kedua jelas karena ini hendak membalas dendam ya, karena Asael adiknya Yoab itu dibunuh oleh Asael adiknya Abner itu dibunuh oleh Yoab di pasal 2 kemarin kita belajar. Nah, karena balas dendam itulah kemudian Yoab bersama dengan saudaranya laki-laki yang lain itu dia membunuh Abner. Bagaimana respon Daud terkait dengan kematian Abner? Daud sangat berduka, Daud mengaku di hadapan Tuhan dia tidak bersalah, bahkan dia memberikan sebuah mandat kepada seluruh orang agar mereka berkabung, menangis, bahkan Daud sendiri menyanyikan sebuah ratapan yang sangat sedih karena kematian Abner. Dalam nyanyian ratapan ini, Daud mengatakan, apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai, engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Apa bedanya kematian Abner dengan kematian adiknya
Yoab, Asael kemarin, kalau Asael kemarin memang dia mati di peperangan itu sesuatu yang wajar ya. Tetapi kalau Abner ini kematiannya berbeda, dia sengaja dibunuh oleh Yoab. Inilah yang membuat duka cita yang begitu mendalam dari Daud. Ya, Daud itu memang orang yang sangat mengasihi. Berapa kali kita belajar dari Daud kemarin, ya terhadap musuhnya dia mengasihi, dia tidak pernah membalas. Walaupun dia dijahati, dia tidak pernah membalas ya. Daud berkabung, menangis, menyanyikan ratapan yang begitu sedih atas kematian Abner. Dari ayat yang pertama sampai 39 ini Bapak Ibu, ada amanat teks yang bisa kita ambil. Pertama, kita melihat ada campur tangan ilahi, ada campur tangan Tuhan yang begitu hebat, menolong Daud sehingga mengalihkan kerajaan Saul kepadanya. Ini kalau bukan karena campur tangan Tuhan tidak mungkin ya. Dari Abner yang awalnya berpihak kepada Saul, kemudian dia berpihak kepada Daud dan dia berjanji dalam perjanjian itu untuk menyerahkan seluruh daerah-daerah itu kepada Daud. Yang kedua, Daud adalah raja yang hidup dalam kasih, kebenaran. Tahta kerajaan Daud itu dibangun dan dijaga di dalam kebenaran. Aplikasinya adalah apakah kita percaya, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara percaya bahwa Allah turut campur tangan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita ingat di kitab Roma 8 ayat yang ke-28, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kita terus meyakini bahwa dalam segala perkara Tuhan terus turut campur tangan. Yang kedua, apakah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi pribadi yang senantiasa menjaga hidup di dalam kasih dan kebenaran. Sebagaimana Daud menjaga tahta kerajaannya dalam kasih dan kebenaran, kita juga rindu di dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan kita jaga juga dalam hidup kasih dan kebenaran. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan sambut dengan pujian ketika ku hadapi kehidupan. Biarlah kita mau terus berpegang kepada firman Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sayap mengalir, dan ku bangga kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sayap mengalir, dan ku bangga kasih-Mu. Dan ku tahu, dan ku bangga kasih-Mu. Biarlah dalam setiap pengambilan keputusan kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kita, ada Tuhan yang selalu membackup kita, yang menggendong kita dan memberikan kita kemenangan untuk kita tetap
mengambil keputusan yang benar dan penuh dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa bersama. Bapa surgawi, aku mengucap syukur firman Tuhan mengingatkan untuk aku boleh terus berpadanan dengan panggilan sebagai anak-anak Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi keadaan, dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap menghadapi masalah, tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Kasih-Mu akan melingkupi kami, menolong kami, untuk kami kuat di dalam kuat kuasa-Mu, untuk kami berserah di dalam anugerah-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami pun berharapan kepada Engkau, hidup kami menjadi kuat, hidup kami menjadi tenang, hidup kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tuhan, penuhi kami supaya hari ini apapun yang kami kerjakan, kami tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan kasih yang daripada Tuhan. Ampuni segala hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.